Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Samsung A20. Kata usernya ini A20. Saya sendiri belum mengecek ini seri HP apa. Masuk ke sini dalam keadaan mati dan tidak bisa dicas. Kata usernya itu konektornya yang rusak. Kalau kita lihat memang ada seperti bekas terbakar ya. Ini adalah konektor cas tipe C. Akan coba kita hubungan pengecasan. Oh ya, langsung mati produk skematiknya. Berarti ada indikasi konslet di jalur VBus. Langsung saja akan kita bongkar HP-nya. Kita lihat kondisinya nanti seperti apa. Sepertinya ini HP belum pernah diservis ya. Ini back covernya menggunakan perekat bawaan pabrik. Ini sudah terlepas. Kita akan bongkar HP-nya. Ini dia kondisi mesin setelah kita bongkar. Saya akan fokus ke mesin bagian bawah. Ini kita lepas dulu. Kita akan lihat menggunakan mikroskop. Untuk jalur fleksibel ini masih bagus, tidak ada korosi ataupun rusak. Langsung saja kita angkat ini mesin bagian bawah. Ini ya, konektor tipe C nya ini seperti terbakar. Kita akan ganti konektor tipe C ini. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula itu harap hati-hati dengan konektor tipe C dari Samsung ya. Ada beberapa tipe yang apabila digantinya satu unit papan seperti ini ya. Ini kan namanya satu unit utuh ya. Diganti satu unit itu bisa membuat HP itu menjadi mati total, rusak di bagian CPU. Beberapa seri Samsung itu ada yang seperti itu. Walaupun nggak semuanya, tapi sering kejadian ya, teknisi mengganti satu papan utuh seperti ini berakibat fatal, yaitu HP-nya menjadi mati total, tidak bisa diperbaiki. Makanya saran saya untuk yang pemula itu ya belajarnya yang ganti adalah konektor tipe C-nya ini. Diganti konektornya saja. Jangan satu set papan, itu jangan ya. Menghindari resiko yang tidak kita inginkan. Ini tipe C, kakinya itu terlihat cukup banyak ya. Sekilas ini agak susah, tapi coba akan kita praktekkan. Kita lihat di sini konektornya itu dilem. Jadi tugas utama yang pertama akan kita lakukan adalah membuang lem ini dengan bantuan blower. Kita setting panasnya itu 220, anginnya 110. Akan blower secara perlahan sambil kita bersihkan dengan pinset. Oke ya, cukup pembersihan lemnya itu cukup mudah sebenarnya. Berikutnya tinggal kita kasih flux pada timah, kasih flux seperti ini. Dan akan kita angkat konektornya dengan panasnya itu 380, anginnya 50. Kita gunakan pinset, kita blower secara perlahan saja. Dah, cukup mudah kita mengangkat konektor cas tipe C. Berikutnya kita siapkan solder, akan kita bersihkan menggunakan solder. Di sini kita kasih flux pada solder wick seperti ini ya. Berikutnya kita gunakan solder, kita bersihkan. Tempelkan solder perlahan. Kalau timahnya ada yang tidak mau menempel ke solder wick, kita tambahkan panas dari soldernya. Kita naikkan suhunya. Kita coba lagi. Ya, ini sudah terangkat ya.
Cukup, tinggal kita bersihkan menggunakan thinner dan cotton bed seperti ini. Langkah berikutnya akan kita tambahkan timah yang baru. Sebelumnya kita kasih vlog. Kita di sini gunakan timah gulung merek mekanik. Kita tambahkan ya seperti ini. Udah ya, seperti ini cukup. Berikutnya tinggal kita siapkan konektor cas yang baru penggantinya. Ini dia konektor cas penggantinya ya. Di awal akan kita gunakan blower. Settingan panasnya adalah 365, kemudian anginnya kita turunkan menjadi 35. Cukup ya. Ciri-cirinya kalau kita perhatikan itu timah yang tadi kita tambahkan itu sudah meleleh. Ini timahnya sudah meleleh ya. Ini memang masih belum bagus, nanti akan kita tambahkan timah lagi. Tapi penggunaan blower di sini sudah cukup. Sekarang saatnya kita gunakan solder lagi. Sebelumnya kita kasih vlog seperti ini. Dan kita mulai nyolder dari kaki-kakinya dulu ya, seperti ini, supaya dia posisinya tidak berubah-ubah. Seperti ini ya penampakannya setelah kita solder ulang kaki-kakinya. Berikutnya adalah kita akan solder pin yang kecil-kecil ini. Dah cukup ya. Jadi kita geserkan solder secara perlahan. Kita akan bersihkan kemudian kita lihat seperti apa hasilnya. Jadi ini semua pin sudah tersolder ya. Rapi, ini kuat ya. Semuanya sudah tersolder dengan rapi dan kuat. Seperti ini penampakannya ya. Berikutnya tinggal kita rangkai ke mesin, kemudian kita tes apakah sudah berfungsi atau tidak pengecasannya. Ini baut belum kita pasang, akan coba kita lakukan pengecasan dulu. Kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus 1,6 ampere. Ini berarti pengecasan masuk normal. Ada logo pengecasan dan ada indikator baterai 2%. Fast chargingnya aktif, jadi ini 9 volt 1,6 ampere. Ini saya menggunakan port fast charging ya. Fast chargingnya juga kembali aktif. Kita akan coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Bergetar dan HP menyala. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Alhamdulillah ini HP-nya sudah menyala, sudah bisa dicas ya. Hanya dengan kita mengganti konektor cas tipe C seperti ini. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk HP seri Samsung, untuk konektor pengecasan tipe C seperti ini, belajarlah mengganti konektor casnya saja. Memang mudah apabila kita mengganti satu set papan bawah itu ya, tinggal kita beli, ganti tanpa menggunakan solder, beres. Tapi kalau kita lagi sial, dampaknya itu sangat fatal. HP-nya itu bisa dicas paling sekali dua kali bisa, kemudian dia nggak bisa dicas sama sekali, bahkan HP-nya menjadi mati total, nggak bisa diperbaiki. Baik, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.